Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrara bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang berbahagia, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali di subuh hari berbahagia ini, insyaallah memberikan sedikit siraman rohani dan nutrisi untuk iman dan hati kita. Sebuah pembahasan dari kitab Mukhtasar At-Tadhkirah, ringkasan dari kitab At-Tadhkirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi. Ya, banyak juga yang nanya, Ustadz, kok saya lihat kitab At-Tadhkirah gak ketemu? Ya beda, ini ringkasannya. Yang kita baca itu Mukhtasar, ringkasannya. Jadi Syekh Dr. Uthman ya itu meringkas, mengambil dari kitab At-Tadhkirah, kitab induk itu tebal tuh, 2 jilid tebal, diringkas sama beliau. Jadi terkadang beliau ambil bagian depannya, kemudian ambil lagi di bagian tengahnya. Jadi jangan bingung, ini yang kita baca sekali lagi mukhtasarnya, ringkasannya ya. Kalau dapat kitabnya alhamdulillah, kalau nggak dapat nggak apa-apa, pegang aja kitab tadhkirahnya, kemudian dibuka-buka tuh lembarannya, oh ternyata lompat ke sini lagi ini ya, nggak bakalan keluar dari kitab itu ya. Ini beliau ringkas untuk memberikan kemudahan kepada kita. Walhamdulillah. Masuk jamaah sekalian di pembahasan baru dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Kata beliau, babun maja'a annal qabrah awwalu manazilil akhirah wa fil buka indahu wa fi hukmihi wal isti'dad lahu. Bab pembahasan bahwasanya kuburan itu adalah fase dan persinggahan pertama untuk kehidupan akhirat. Tentang hukum menangis di kuburan dan persiapan untuk melanjutkan ke kehidupan akhirat, sebuah pembahasan yang sama-sama kita perlukan, sebuah pembahasan yang akan menggiring kita untuk muhasabah diri, introspeksi diri. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, koreksi diri kalian, perhitungkan diri kalian terhadap apa yang telah kalian lakukan sebelum
hari penghisaban tersebut ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan seorang mukmin adalah orang-orang yang selalu muhasabah diri. Orang mukmin adalah orang-orang yang selalu mengintrospeksi diri, karena dia tahu bahwa kelak dia akan berjumpa dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang munafik adalah orang-orang yang lalai untuk muhasabah diri, adalah orang-orang yang lalai untuk selalu mengintrospeksi diri. Jemaah sekalian, kita masuk dalam pemaparan Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Kata beliau, Ibnu Majah an Hani Maula Utsman ibnu Affan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dari Hani Maula Utsman ibnu Affan. Beliau berkata, kana Utsman radhiyallahu ta'ala an idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihiyatah faqila lahu tudhkarul jannatu wan nar wala tabqi wa tabqi min hadha. Kata Hani Maula Utsman ibnu Affan yang meriwayatkan athar ini, kata beliau adalah sosok Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala, sosok sahabat yang mulia, sosok sahabat yang merupakan salah satu khalifah pemimpin setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini Utsman ibnu Affan ketika berdiri di hadapan kuburan baka, nangis beliau hatta yabulla lihiyatah, sampai jenggotnya itu penuh dengan tetesan air mata, nangis sejadi-jadinya. Faqilalah, maka orang-orang yang melihat apa yang terjadi pada diri Utsman radhiyallahu ta'ala an ketika beliau berdiri di hadapan kuburan tersebut sampai menangis, jenggotnya penuh dengan air mata, maka orang-orang pun mengatakan tudkarul jannah wan nar wala tabqi wa tabqi min hadha. Kok ketika diceritakan, kok ketika diinformasikan tentang surga dan neraka engkau enggak menangis, tapi giliran engkau melihat kuburan kok engkau menangis wahai Utsman? Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian Utsman radhiyallahu ta'ala an pun menjelaskan, memberikan keterangan sebab menangisnya dia ketika melihat kuburan tersebut. Kata beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ternyata Utsman radhiyallahu ta'ala an pernah mendengarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata inilah sebab yang menjadikan Utsman radhiyallahu ta'ala an itu menangis ketika berdiri di hadapan kuburan. Kata beliau, innal qabr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan itu awwalu manazilil akhirah, persinggahan pertama, fase pertama di dalam melanjutkan kehidupan akhirat. Ingat jemaah sekalian, bahwa setelah kita diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin bukan berarti semua urusan selesai. Ingat jemaah sekalian yang kami muliakan rahimahullah ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita, mematikan kita, ketika ajal tersebut datang menjumpai kita, bukan berarti semua sudah selesai. Tidak, bahwa kehidupan setelah kematian itu ada, dan itu adalah perkara yang wajib untuk kita imani, dan itu adalah perkara yang harus betul-betul kita persiapkan untuk menjalaninya kelak. Fa in naja minhu, kalau orang tersebut berhasil lolos selamat dalam kehidupan di kuburan, kalau dia selamat dari azabul qabr,
kalau dia selamat dari siksaan kuburan, kalau dia berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Karena di kuburan tersebut jemaah sekalian, maka di antara bahkan semua dari kita akan merasakan yang namanya azabul qabr wa na'imuhu wa fitnatul qabr. Dan ini juga termasuk dalam rangkaian keimanan seorang muslim dan muslimah terhadap kehidupan akhirat. An tu'mina bil yaumil akhir, engkau beriman kepada apa? Hari kiamat. Jadi di dalam keimanan kita terhadap hari kiamat itu ada beberapa perkara yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, al-imanu bil ba'thi, keimanan seorang hamba bahwa kita semuanya kelak akan dibangkitkan dari kuburan kita. Wajib diimani itu, bahwa kita setelah ditegakkannya hari kiamat akan dibangkitkan semuanya pada hari kiamat, ya, dibangkitkan kita, dihidupkan kembali setelah ditiupnya sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali, ya. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Orang-orang munafik, ya, menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan setelah kematian mereka. Qul bala, katakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala, pasti kalian kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelak kalian akan diberitahukan terhadap apa-apa yang kalian lakukan selama di dunia. Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Demikian kata Allah Rabbul Alamin dalam surah Al-Mu'minun. Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian setelah hidup kalian akan merasakan kematian. Siapapun dia, selama dia makhluk yang bernyawa, pasti akan memapet, pasti akan wafat, pasti akan meninggal. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, dan kemudian kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Satu, itu bagian dari keimanan terhadap hari kiamat. Al-imanu bil ba'ts, harus beriman kita bahwa kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atsani al-iman bil hisab wal jaza, harus beriman bahwa kita akan menjalani fase al-hisab, fase di mana amalan-amalan kita akan dihitung. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalan kita baik, kebaikan pula yang akan kita rasakan. Kalau amalan kita jelek, maka itu pula yang akan kita petik hasilnya pada hari kiamat. Allah enggak pernah menzalimi hambanya. Apa yang kita rasakan pada hari kiamat, itulah buah dari perbuatan kita sendiri. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kemudian mereka akan kembali kepada kami, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafat kita semuanya jemaah sekalian. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian kamilah, kata Allah, yang akan menghisab mereka. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithluha. Maka barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya dengan 10 kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, dan barang siapa yang membawa kejelekan pada hari kiamat, maka dia tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan perbuatannya. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, al-iman bil jannati wan nar. Harus kita yakini pula dalam rangkaian keimanan terhadap hari kiamat
harus yakin bahwa surga dan neraka itu ada, bahwa surga itu diciptakan, dipersiapkan, disediakan oleh Allah Rabbul Alamin untuk hamba-hambanya yang soleh dan taat kepadanya. Dan Allah juga telah mempersiapkan neraka untuk hamba-hambanya yang membangkang kufur, ingkar kepadanya, ya. Kemudian masuk pula ya dalam keimanan terhadap hari kiamat yang disebutkan oleh para ulama, ya, al-iman bi kulli ma yakunu ba'dal maut, beriman terhadap apa-apa yang akan terjadi setelah kematian, di antaranya fitnatul qabr. Inilah yang menjadi penekanan pembahasannya kita. Kata beliau, innal qabr awwalu manazilil faman naja. Sesungguhnya kuburan itu adalah fase kehidupan pertama untuk melanjutkan kepada kehidupan akhirat. Kalau dia berhasil di kuburan, artinya apa? Dia berhasil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat yang dikenal dengan apa? Fitnatul qabr, fitnah kuburan. Apa artinya fitnah kuburan? Soal al-mayit ba'da dafnihi an rabbihi wan dinihi wa nabiyihi. Ini fitnah kuburan ini jamaah sekalian, yaitu pertanyaan malaikat tentang 3 perkara. Kalau sudah dikuburkan, datang malaikat nanya, man rabbuk, siapa Rabb kamu, wa madinuk, apa agama kamu, wa man nabiyuk, siapa nabi kamu. Enteng nampaknya pertanyaan ini, ya, mudah, ya. Sekali lagi anak TK pun bisa jawab, tapi akan berbeda ceritanya kalau pertanyaan ini ditanya di alam kubur, ya, beda. Orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah akan memberikan jawaban yang mantap. Tanya, man rabbuk, rabbi Allah, ya. Wah, Ustaz, saya nggak tahu bahasa Arab, gimana tuh? Ya, mudah semuanya bagi Allah, dijadikan semuanya mudah, bisa semuanya, ya. Nggak usah pikir itu bisa bahasa Arab atau enggak. Pikirkan gimana cara menjawabnya nanti. Pikirkan bagaimana persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang munafik, adapun orang-orang kafir, fayaqul ha la adri sami'tu an-nas yaqul kadza wa kadza faqultuhu. Saya enggak tahu wahai Allah, saya coba mendengarkan manusia mengatakan ini dan itu, maka aku pun ikut-ikutan, ya. Subhanallah, ya. Maka ini bahaya jemaah sekalian, bahaya. Kata para ulama, kemudahan, kelancaran seorang hamba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur itu sangat erat kaitannya dengan keadaan dia di dunia. Tiga-tiga itu, kemudahan untuk menjawab pertanyaan di kuburan itu sangat erat hubungannya, kaitannya dengan kondisi dan keadaan kita selama di dunia. Kalau kita termasuk orang-orang yang istiqomah, kalau kita termasuk orang-orang yang mampu mengekang hawa nafsu kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu insyaallah ta'ala menjadi modal yang besar untuk kelancaran menjawab 3 pertanyaan ini. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu. Kata Allah Rabbul Alamin, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Sungguh kami akan mengokohkan ucapan-ucapan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, ya, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebagian ulama menafsirkan kehidupan akhirat itu di alam kubur ketika menjawab pertanyaan malaikat ini.
Ya, itulah yang kita minta kepada Allah. Kalau berhasil jemaah sekalian, kalau berhasil jawab ini luar biasa. Fama ba'dahu aisara minhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka untuk proses dan fase kehidupan selanjutnya bakalan lebih mudah. Apa-apa yang kita alami di arasatul qiyamah, apa-apa yang kita alami di padang mahsyar, apa-apa yang kita alami di kehidupan dan penantian mizan, apa-apa yang kita alami ketika murur ala sirat, melewati sirat, itu akan lebih mudah lagi. Intinya selamat di kuburan tersebut, selamat ya. Kalau sudah berhasil menjawab itu, maka setelahnya kenikmatan. Itulah yang dikenal dengan apa? Naimul qabr, kenikmatan kuburan. Kuburan yang nampak mata kita 2x1 bagi kita, bagi penghuninya terasa luas, seluas mata memandang. Yang nampak bagi kita gelap, enggak ada lampu, terang buat mereka. Subhanallah. Itu apa? Kenikmatan. Itu belum seberapa. Akan ada lagi kenikmatan yang lebih besar dari itu. Kenikmatan yang lebih besar yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berhasil lolos dalam kehidupan di alam kubur, dalam kehidupan barzakhiyah. Subhanallah ya. Ataukah sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut ya, melanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yanju minhu, kalau dia gagal, kalau dia tidak berhasil dalam kehidupan di kuburan tersebut, dalam kehidupan barzakhiyah tersebut, fama ba'dahu asyaddu minhu, gak berhasil menjawab pertanyaan malaikat tersebut, siapa Rabb kamu, apa agama kamu, siapa nabi kamu, gak berhasil jawab, la adri, saya nggak tahu saya. Kalau nggak berhasil itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya itu lebih parah lagi. Di kuburan dapat siksa kubur ya. Di kuburan dia akan mendapatkan siksa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Zaid ibn Thabit riwayat Imam Muslim, falaula alla tudafanu lada'autullah ayusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma'u minhu. Thumma aqbalu biwajhi faqala ta'awwadhu billah min adzabin nar, ta'awwadhu, qalu na'udzu billahi min adzabin nar, faqala ta'awwadhu billahi min adzabil qabr, qalu na'udzu billahi min adzabil qabr. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya kalian itu tidak dikuburkan ya, kalau sekiranya orang-orang yang meninggal tersebut ketika mereka dikuburkan, kemudian aku berdoa kepada Allah agar kalian mendengarkan juga apa yang aku dengarkan dari siksaan yang mereka dapatkan tersebut. Subhanallah ya, orang dimasukkan di kuburan, kemudian gagal menjawab pertanyaan malaikat, kemudian disiksa. Kata Nabi, sekiranya aku diperkenankan oleh Allah untuk aku berdoa agar kalian bisa juga mendengarkan bagaimana teriakan orang-orang yang disiksa dalam kuburan tersebut, maka sungguh saya akan berdoa kepada Allah agar kalian tuh dengar bagaimana siksaan mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berlindung diri kepada Allah dari siksa api neraka. Maka para sahabat mengatakan, na'udzubillah min adzabin nar, kami berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berlindunglah kepada Allah dari siksaan kuburan. Maka para sahabat mengatakan, sesungguhnya kami berlindung kepada Allah dari siksa kuburan. Jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah ya, di sana di dalam beberapa hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di antara sebab-sebab yang akan menjadikan seorang hamba itu disiksa dalam kuburan ya. Sering kita dengarkan hadis Abdullah ibnu Abbas
Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Dahulu kata Abdullah bin Abbas, Nabi pernah melewati dua kuburan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan mereka disiksa, keduanya disiksa disebabkan dosa besar yang mereka lakukan. Adapun yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama dari penghuni yang disiksa tersebut, ketika dia buang air kecil, dia tidak menjaga percikan air kencingnya tersebut, ngena ke badannya, kena ke pakaiannya. Ya, makanya hati-hati. Ya. Jadi kalau ada di tempat-tempat umum atau kayak yang lainnya kloset kencing berdiri dengan duduk, ya pilih yang duduk lah. Ya. Ya, sangat miris lihat tuh. Ya, kloset-kloset ataukah tempat buang air kecil berdiri. Ya, sudah auratnya terbuka, terkadang tersingkap tanpa sadar. Kemudian yang kedua, sulit baginya untuk apa? Menjaga percikan tersebut mengenai dan kembali ke badan dan pakaiannya. Dia pakai itu untuk sholat. Ya, naudzubillah. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa ammal akhar, adapun orang yang kedua tersebut, fakana yamshi bin namimah, kerjaannya ketika hidup sering namimah, naklul kalam min qaumin ila qaumin min ajli al-ifsad, sering nukil-nukil ucapan dari satu orang ke orang lain dalam rangka untuk menumbuhkan dan menimbulkan kerusakan. Tukang adu domba, ya, gemar dia ngompol di sini, dengarin, direkam dengan telinganya, kemudian pergi lagi ke orang lain, ya, dibenturkan, ya, biar rusak hubungan di antara kaum muslimin. Naudzubillah. Hati-hati, ya. Masuk juga dalam kategori ini al-ghibah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya rahimahullah. Ghibah, hati-hati, ya, banyak sekali penyebab-penyebab yang akan mengantarkan seorang hamba mendapatkan siksaan kuburan. Maka hati-hati jemaah sekalian, ya, jangan cuman fokus menjaga hubungan dengan Allah, tapi dia tidak memperhatikan hubungannya dengan sesama. Rajin sholat, rajin umroh, rajin haji, sedekah lancar, puasa sunnah mantap, tapi apa? Gosipin orang juga mantap, namimah juga lancar, ya, merobek kehormatan saudaranya hal biasa, ngambil harta orang lain sudah menjadi kebiasaannya, dan perkara-perkara yang lainnya. Hati-hati, harus sinkron tuh hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, ya. Jangan sampai kemudian itu menjadi penyebab yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini jemaah sekalian, kata beliau, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau dia enggak berhasil di kuburan tersebut, tidak berhasil untuk menjawab 3 pertanyaan malaikat tersebut, kalau di kuburan dia mendapatkan siksa, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya itu lebih parah, lebih gawat lagi. Apa yang dirasakan di padang mahsyar berupa rasa takut, apa yang dirasakan ketika menerima catatan amalannya, dan yang berujung kepada apa? Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Utsman radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ma ra'aitu mandaran qad illa wal qabr afdha'u minhu, sehingga pernah melihat sebuah pemandangan yang lebih seram dibandingkan kuburan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kalau ngantarin jenazah ke kuburan jangan jadikan sebagai ajang untuk ngobrol, ajang dan momen untuk tertawa. Itu bukan tempatnya tertawa, itu tempatnya kita untuk apa? Mengambil pelajaran, untuk kita berpikir bahwa kita pun akan meninggal suatu saat nanti. Nabi ini, kata beliau, fama ra'aitu mandaran afdha minal qabr, sehingga pernah melihat ada pemandangan yang lebih serem dibandingkan kuburan. Itu Nabi kita tuh, lah kita, karena tipisnya keimanan kita, karena saking banyaknya dosa dan kemaksiatan kita, kalau lihat orang meninggal itu terasa biasa aja ya. Kalau ngantarin jenazah sambil nunggu dikuburkan, sambil nunggu dimakamkan, asing ngobrol lah, canda tawa lah, subhanallah. Ini kita, ini keadaan kita jemaah sekalian ya, karena sudah terlalu banyaknya maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jadinya kuburan tersebut sebagai bahan renungan untuk kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut, perbanyak kalian untuk mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Kematian, kita disuruh memperbanyak mengingat kematian. Pemutus segala kenikmatan dunia, kematian. Kita malah sebaliknya. Ya Rabb ya. Ibnu Majah anil Bara, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fajalasa ala syafiril qabr fabaka wa abka man hawlahu hatta balla thara thumma qala ya ikhwani limithli hadha fa'iddu. Kata Al-Bara Ibnu Azib yang meriwayatkan hadis ini, dahulu kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar sebuah jenazah. Fajalasa ala syafiril qabr, kemudian setelah sampai ke kuburan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tepian kuburan tersebut. Kemudian beliau menangis, dan menangislah orang-orang yang berada di sekatan beliau, sampai cucuran air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menetes jatuh ke tanah. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limit lihada, untuk perkara ini, untuk apa yang kita lihat di hadapan kita, yaitu prosesi pemakaman, fa'idu, maka hendaknya kalian memperhatikan. Jemaah sekalian, sejenak muhasabah diri. Apa yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Hasyr di ayat 18, itu penting tuh, kalau bisa kita hafal Al-Hasyr ya, kalau nggak salah di ayat ke-18. Kata Allah Rabbul Alamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusakum ulaika humul fasiqun. Kata Allah Rabbul Alamin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya, kata Allah Rabbul Alamin, setiap jiwa itu memperhatikan persiapan dia, bekal dia untuk kehidupan akhiratnya. Siapkan bekalnya kita, jangan lalai. Tadi juga kita udah dengarkan tuh di bacaan imamnya kita, ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, apapun yang kalian lakukan
dari kebaikan, tajiduhu indallah, niscaya kalian akan dapatkan balasannya di sisi Allah. Yakin itu. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, pasti akan kita dapatkan dan rasakan balasannya selama kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dari kebaikan tersebut, jangan pernah remehkan. Demikian pula sekecil apapun dari dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, tidak akan pernah lepas dari pengawasan, pembalasan Allah Rabbul Alamin. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa itu hendaknya melakukan persiapan muhasabah dari apa-apa yang telah dia lakukan untuk kehidupan akhiratnya. Kalaulah selama ini jamaah sekalian dari umur yang kita lakukan telah melakukan perbaikan, perbekalan dari amalan kebaikan, lanjutkan. Kalau itu kebaikan, lanjutkan, tambah. Kalau itu adalah dosa dan kemaksiatan, hentikan, barengi dengan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari berpikir jemaah sekalian, berapa umurnya kita sekarang ini? 30, 40, 50, 60, 70. Pikir kita ini, kira-kira banyakkan mana dari umur tersebut yang telah kita pakai? Apakah dalam kebaikan, ketaatan, ataukah dalam kelalaian dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Pikir ya. Kemudian dari sisa umur ini, mari melakukan perubahan yang lebih bagus. Mari manfaatkan dan pergunakan untuk perkara yang lebih bagus. Lihat bagaimana interaksi kita, gimana kita dengan sholatnya kita, sholat 5 waktunya kita. Lihat kita dengan puasa Ramadannya kita. Lihat kita dengan zakatnya kita. Lihat kita dengan muamalahnya kita dengan orang tuanya kita. Lihat bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita. Lihat bagaimana selama ini kita gunakan mata kita. Lihat bagaimana selama ini kita gunakan mulutnya kita. Lihat gimana selama ini kita pakai dan gunakan tangan dan kakinya kita. Semuanya akan berbicara di hadapan Allah. Kalaupun kita ingkari, mulut akan ngomong, bersaksi di hadapan Allah. Mata semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan mungkin bisa kita selamat, enggak akan mungkin untuk kita berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa itu persiapkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, janganlah lalai, ambil bagian di dunia ini, wala tansa nasibaka minad dunya, pergunakan, manfaatkan apa-apa yang telah Allah mudahkan dalam kehidupan dunianya kita, pakai untuk nopang kehidupan akhiratnya kita. Itu bukan goyah. Apa yang kita raih di dunia itu bukan puncak dari segala-galanya, tapi itu bagian dari apa yang akan kita persiapkan untuk kehidupan akhiratnya kita. Jangan sampai perkara-perkara dunia kemudian melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kita menghalalkan semua perkara untuk meraih dunia yang fana tersebut. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kebaikan, keistiqomahan kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang dimudahkan untuk menjawab ketiga pertanyaan malaikat di alam kubur tersebut. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya? Sering lupa. Katanya, Ustaz, kok nggak pernah dibuka sesi tanya jawab? Ada yang bertanya? Alhamdulillah kalau nggak ada. Semoga yang singkat ini bermanfaat jemaah sekalian untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.